Selamat pagi, saudara semua. Saya harap suara saya bisa didengar ya. Pagi hari ini kita akan, sebelum berdoa, kita mau bahas tentang revival atau kebangunan rohani. Sering sekali ini dibagikan tentang revival. Sebenarnya sih apa sih revival itu ya? Supaya kita bisa terfokus karena mendoakan tentang revival, maka perlu punya landasan yang bisa ditangkap atau bisa dimengerti bagi semua pendoa khususnya, dan kita bisa membagikannya kepada saudara-saudara kita karena sering di dikatakan di atas mimbar ya. Ini temanya tahun 2023 kan hubungannya dengan revival. Firman Tuhannya saya kasih judul kebangunan rohani ya. Kebangunan rohani itu artinya secara simpel adalah bermakna bangun dari tidur kehidupan rohani seseorang. Jadi ada fase tidur dan ada fase bangun atau bangkit dari tidur selama ini. Tidurnya di sini bukan artinya bobo fisik, tapi rohaninya dia memang tidak berkembang, dia tidur. Mungkin ya kita bisa cek diri kita ya. Mungkin diri kita sendiri yang tertidur rohaninya selain orang lain, dan kita perlu dibangunkan kembali dari tidur itu. Jadi harus digugah orang yang tidur supaya bisa dia bangkit, dia bangun dari tempat tidurnya. Seperti pagi hari ini yang belum bangun untuk berdoa akan dibangunkan oleh teman yang sudah bangun duluan gitu ya, supaya bisa ikut berdoa. Jadi kalau sudah bangun, maka kita akan mengalami kesegaran rohani yang datangnya dari Tuhan tentunya ya. Kebangunan rohani itu muncul, di kebangunan rohani akan memunculkan semangat untuk dia intim dengan Allahnya, saudara, dengan Tuhannya. Di sana ada pertobatan atas dosa dan keinginan untuk bertumbuh begitu besar gitu. Coba sebelum ke orang lain, kita boleh simak diri kita sendiri. Mungkin kita belum mengalaminya. Tapi 2023 ini, gereja Tuhan pribadi lepas pribadi, akan ada kebangkitan di dalam pribadi kita, pertama. Kedua, di rumah tangga kita, di rumah kita, kebangkitan istri, suami, anak-anak, saudara-saudara kita di rumah, komsel, dan sebagainya. Di kebangunan rohani kita melakukan apa, saudaraku? Menghancurkan pesona dunia dan menggantikannya dengan pesona Allah. Jadi di sana kelihatan sekali nuansa rohaninya, yang namanya juga kebangkitan rohani. Jadi suasananya, pesonanya adalah Allah. Apakah saudara mengalaminya pagi hari ini? Pesona Allah dengan berdoa pagi hari ini. Jadi sini ada gambar ya, kebangunan rohani yang kita bicarakan sekarang ini atau revival yang kita bicarakan tidak pernah terpisah dari doa. Jadi revival dan doa itu satu paket, di paket itu. Jadi kalau bicara revival, kita nggak tahu apa itu revival, itu bangun dari tidur rohani kita dan bangkit. Nah, di sana ada doa-doa. Jadi saya kemarin lihat revival di dunia ini dari tahun 17-an gitu ya, hingga tahun 2020-an itu, 22 ini, 21. Ya semuanya dilandasi dengan doa dulu gitu. Untuk mengalami bangkit, bergerak, maju dan berdampak mustahil, saudaraku, tanpa doa. Hamba-hamba Tuhan saya lihat semangat sekali menyuarakan tentang bangkit, bergerak,
bergerak maju, berdampak. Mustahil tanpa doa. Setelah doa, kita dapat dari Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau di revival itu. Jadi saudaraku, doa harus menjadi napasnya gereja, napasnya satelit-satelit, napasnya rumah tangga, napasnya kepala rumah tangga, napasnya kehidupan kita lah. Semuanya gitu, nafas. Tanpa nafas ya kita mati. Jadi doa nggak bisa dipisahin saudara dari kebangunan rohani. Jadi saudaraku, kebangunan rohani dimulai dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Lalu kita berdoa mencari wajah-Nya. Sama-sama kita semua gereja Tuhan di revival, dimanapun dia ada, di Jepara, di Broncos sekalipun, di Sepi sekalipun, di Ampel sekalipun, di satelit-satelit yang ada di Semarang, ya harus ada kerendahan hati di antara kita. Nggak bisa sombong-sombongan, nggak bisa. Dan kita harus berdoa di situ mencari wajah-Nya. Apa yang Allah mau? Kita harus cari firman Tuhan hari lepas hari. Apa yang dibagikan di setiap hari harus disimak. Gitu. Pengkhotbahkan ya adalah pelaku utama dulu sebenarnya itu. Jadi di kebangunan rohani terjadi berbalik dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Kita baca firman Tuhan-Nya ya, mengenai kebangunan rohani ini. Di 2 Tawarin 16 ayat 9 berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Kepada siapa? Kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saya ditantang dalam hidup ini untuk seperti yang Tuhan mau. Jadi orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Jadi Allah sedang menjelajah ke satelit-satelit yang ada, ke rumah tangga kita masing-masing, ke rumah kita. Untuk kita bangun dari tidur rohani kita di rumah tangga kita atau diri kita sendiri. Tuhan berkata di Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Luar biasa saudaraku. Kita melihat contoh-contoh orang sakit banyak dilawat Tuhan, jemaat kita, kesembuhan jumlahnya banyak. Tapi kita tidak hanya yang sakit, tapi juga banyak yang lain. Ya. Dan Tuhan berjanji, dan apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi Tuhan di dalam doa itu menjanjikan sesuatu, keberhasilan, sesuatu jawaban, satu solusi yang apa kata firman Tuhan katakan. Mari kita simak setiap firman Tuhan dibagikan. Saya kalau dengar firman Tuhan, kadang-kadang saya screenshot dan saya share di Zoom-nya sendiri. Karena firman-Nya itu waduh, sungguh manis sekali seperti madu. Dan saya harus dari bagian doa itu. Dan saya gak mau ketinggalan. Saya mengajak semuanya sama. Enggak kita aja di rumah kita, di satelit kita ajak semua orang-orang untuk apa yang dimau Tuhan, yaitu revival terjadi di kota Semarang dan di kota-kota lainnya di Indonesia ini. Jadi kebangkitan rohani sangat tergantung pada doa-doa kita. Mari kita tulurkan semangat doa kepada saudara-saudara kita yang belum berdoa. Menjadi gerakan nasionalnya GKKD deh. GKKD Revival. GKKD yang ada di Salatiga, GKKD yang ada di banyak tempat. Mari kita tularkan semangat doa. Bukan sesuatu. Kemarin saya di Bandung tanya ada seorang pendeta, saudara saya kanan seorang pendeta.
Gimana kalau di Bandung ini berdoanya gimana sih? Apakah pekerja itu wajib untuk berdoa? Karena ini udah rohnya, nggak usah dibilang ya mereka datang. Ada juga yang nggak datang, ada juga. Tapi ya itu biarlah. Tapi mari kita tularkanlah semangat yang sedang kita lakukan ini kepada saudara-saudara kita yang belum berdoa. Khususnya gembala-gembala sidang. Ini semangat yang harus kita keluar. Kita harus satu hati, satu frekuensi. Menyuarakan bahwa berdoa itu diperlukan untuk mengalami revival. Jadi, kehidupan berdoa adalah pilihan pribadi. Apakah doa menjadi sangat urgensi bagi saudara dan saya semuanya? Jawabannya adalah ya. Maka kebangunan rohani atau revival akan terjadi. Mari saudara, siapkan hati kita akan mengalami revival start sampai sekarang masih bekerja. Mari kita renungkan apa yang tadi dibagikan. Allah sedang menjelajah doa orang benar, sangat besar kuasanya, dan berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kita akan menggapai revival itu. Mari kita berdoa.